Nah, kemudian untuk arti dari status P itu sama dengan tidak lulus, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Berikut kita akan sampaikan update informasi terbaru hasil pertemuan bersama Kemenpan RB tentang P3K 2024. Ini terutama bagi rekan-rekan yang kemarin mendapatkan status P ya. Kemudian kebijakan apa yang diberikan oleh Kemenpan RB dari hasil audiensi ini akan kita bahas. Sebelumnya kita ketahui bahwa jadwal seleksi penerimaan CPNS dan P3K tahun 2024 ini sudah pun dirilis, meskipun ini masih bersifat simulasi ya, simulasi bahwa akan dimulai nanti tanggal 24 Juni sampai 13 Juli 2024 untuk pengumumannya. Sedangkan pendaftarannya mudah-mudahan saja ini tidak berubah lagi, akan dilaksanakan di akhir bulan Juni, yaitu 29 Juni sampai 22 Juli selama 3 minggu untuk login di SSCSN. Bersiaplah rekan-rekan semua agar kita dapat terpanggil untuk menjadi SN tahun 2024 ini. Nah, jadwal ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas hasil pertemuan yang memang ini diperuntukkan memberikan kabar bagi rekan-rekan yang kemarin sudah ikut ya di tahun 2023, bagaimana mekanisme dan kebijakan di tahun 2024. Nah, hasil kunjungan ke Kemenpan RB itu mendapatkan catatan yang pertama, tes P3K tahun 2024 ini dibuka baik teknis maupun guru. Artinya untuk semua formasi sebagaimana yang sudah diposting, diumumkan usulan dari daerah itu semuanya akan dibuka. Tentunya ini juga ada kesehatan ya. Kemudian untuk yang kedua, ijazah guru S1 yang disesuaikan dengan formasi guru yang ada. Ini artinya untuk menghabiskan semua guru yang tersisa yang belum diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian untuk tenaga teknis, kualifikasi pendidikan mulai dari ijazah SD sampai dengan S1. Ini kita sudah ketahui berkaitan dengan adanya nomenklatur terbaru untuk jabatan pelaksana, mengakomodir rekan-rekan tendik, kemudian juga tenaga teknis yang ada di kantor. Mereka yang lulusan SD, baik itu penjaga sekolah, pustakawan, kebersihan, itu akan diakomodir di tenaga teknis. Kemudian untuk yang keempat, semua yang ikut tes P3K 2024 tidak berdasarkan nilai ambang batas, tetapi berdasarkan nilai terbaik. Ini untuk rekan-rekan P3K ya, karena memang mereka tidak menggunakan ambang batas, karena ambang batas hanya diperuntukkan untuk rekan-rekan CPNS. Kemudian bagi yang tidak termasuk pada formasi yang ada karena rankingnya di bawah, maka akan menjadi ASN paruh waktu. Bisa juga rekan-rekan boleh dianggap formasi tidak ada ya, maka ini nanti akan masuk pada P3K paruh waktu. Kita berharap agar masuk P3K penuh waktu dong. 5. Penyelesaian P3K paruh waktu termasuk penggajiannya akan diatur berdasarkan aturan berikutnya sedang dibuatkan. Artinya ini belum dirilis ya bagaimana pengaturannya, tapi yang kita tahu bocorannya bahwa gajinya tidak boleh rendah dari gaji honor sekarang ya, jangan sampai lebih rendah. Kemudian pengaturan waktunya yang belum diatur ini. Kemudian poin ke-6, untuk tahun ini rencana yang bisa ikut tes minimal 3 tahun masa kerja, data yang diambil itu antara dari BKN dan Dapodik. Kesepakatan hasil rapat Kemenpan RB dengan kementerian lain yang terkait, hasilnya 2 minggu sudah ada. Nah, Bapak Ibu, memang dari BKN kan meminta mereka yang terdata di database, tapi tentu saja mereka yang tidak terdata di database bagi guru ini harus terdata di Dapodik. Nah, kesepakatan untuk ini nanti akan muncul dalam hasil Permenpan RB ya, tentunya akan muncul lagi dalam beberapa minggu lagi ke depan. Nah, kemudian untuk arti dari status P itu sama dengan tidak lulus, Bapak Ibu. Karena itu yang mengeluarkan BKN. Kalau P1 di tahun 2022 itu yang mengeluarkan Kemenpan RB. Nah, ini ya, sehingga dapat terjawab juga kemungkinan terbesar walaupun regulasi dari Kemenpan RB yang terbaru akan muncul, untuk status P ini tetap akan dinyatakan mengikuti tes kembali. Kemudian untuk tahun 2025 rencananya akan dibuat menurut hasil ranking dari hasil 2024 sesuai dengan kebutuhan Pemda. Nah, ini prediksi karena memang bisa saja karena formasinya terbatas, nanti honorer itu akan tetap ada, tetapi masih akan dibuka di tahun 2025.
Ya, skema masih tetap ada, itu tetap akan mengakomodir pada paruh waktu ya. Tentu saja itu yang kita tunggu regulasinya. Kemudian untuk prioritas ini sebagaimana sudah dibahas di paparan Pan-RB juga, bahwa akan diprioritaskan tenaga honorer K2 dan yang sudah masuk ke dalam database BKN. Kemudian yang ketiga adalah honorer yang masih aktif mengajar. Ini yang sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Nah, ini hasil rapat terbaru Bapak Ibu. Nah, berkenaan dengan pengangkatan rekan-rekan honorer, ini kita baru juga mendapatkan informasi dari laman Pan-RB berkaitan dengan RPP yang ternyata masih dibahas ya. Dan ini pembahasan sudah sampai pada pembahasan non-ASN, di mana Pan-RB mengatakan bahwa harus adil bagi seluruh pihak, tentu saja tidak ada yang dirugikan untuk rekan-rekan semua. Rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN terkait penyelesaian tenaga non-ASN segera diselesaikan. Pan-RB Azwar Anas menegaskan bahwa aturan ini harus membawa keadilan. RPP ini harus segera menemui keputusan dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak, ungkap Pan-RB pada rapat Rabu tadi ya. Nah, ini rapat antar kementerian ataupun PAK ini diikuti oleh Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa instansi lain yang memang terlibat ya dalam pengangkatan honorer ini, serta instansi terkait. Beragam pendapat dari berbagai instansi ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN selama ini sudah mengabdi. Jadi Bapak Ibu tetap 1,7 ya akan diangkat. Menteri Anas berharap PAK ini juga memberikan ketegasan dalam RPP ini. Baginya pembahasan mengenai non-ASN ini sangat mendesak, sebab nasib jutaan tenaga non-ASN tergantung pada regulasi ini. Ini sangat urgent untuk segera diselesaikan. Impaknya adalah sangat besar pada RPP ini. Salah satu langkah strategis pemerintah adalah dengan membuka formasi CSN dengan porsi yang cukup besar, yaitu yang mencapai 2,3 juta, meskipun sekarang masih belum mencukupi ya. Jumlah tersebut terbagi menjadi 427 formasi untuk pusat dan 862 daerah. Jadi yang masuk itu sekitar ini baru ya. Nah, 1,2 ini dia. 427 untuk pusat, 862 untuk daerah. Jadi 2,3 juta ini belum tercapai ya. Seksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sementara itu, Deputi Bidang Aparatur Pan-RB Abdul Hakim menegaskan RPP ini menjadi payung hukum utama penyelesaian tenaga non-ASN. Ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada klausul pemutusan hubungan kerja secara massal. Jelas ya, ini berarti tidak ada pemecatan. Tidak boleh juga ada penambahan beban fiskal ya, penambahan di daerah. Nah, ini Bapak Ibu informasi terbaru yang kita tunggu-tunggu. Dengan adanya jadwal yang sudah rilis ini, kita berharap semuanya nanti akan dapat terakomodir. Dan bagi Bapak Ibu yang formasi daerahnya belum mencukupi, jangan berkecil hati, insya Allah tetap akan dijadikan part time. Dan kita berharap semua yang sudah formasinya mencakup seluruh honorer yang ada di daerahnya akan diangkat menjadi ASN full time pada tahun ini. Demikian informasi dapat kami posting pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.